Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Eti Roslita Dewi, NPM 1801020038. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan slide PowerPoint yang sudah saya buat. Berikut PowerPoint-nya. Materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan paham yang mengakui perbedaan dan keberagaman dalam suatu bingkai kebersamaan dan kesederajatan. Itu artinya, di dalam pendidikan multikultural terdapat perbedaan dalam suatu lingkup tertentu yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Dengan adanya perbedaan atau keberagaman, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk hidup dalam satu lingkup pergaulan yang sama. Contohnya, kita masyarakat Indonesia yang hidup dalam keberagaman bahasa, agama, warna kulit, suku, bangsa, namun tetap tentram hidup dengan berdasarkan atas adanya toleransi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang konsep umum pengembangan pendidikan multikultural. Ada beberapa konsep dalam pengembangan pendidikan multikultural ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, konsep right to culture dan identitas budaya lokal sebagai jawaban dari globalisasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menunjukkan identitas kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan Indonesia yang holistik. Maknanya yakni mewujudkan sistem nilai keindonesiaan di tengah sistem keberagaman. Yang ketiga, pendidikan multikultural yang normatif, bukan hanya sekedar deskriptif. Maksudnya adalah pendidikan multikultural itu bukan hanya sekedar dideskripsikan saja, namun juga diwujudkan mengingat bahwa tingginya tingkat pluralitas yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial. Itu artinya bahwa pendidikan multikultural merupakan terobosan baru untuk kembali kepada kehidupan sosial yang sebenarnya. Dengan adanya terobosan tersebut, perbedaan yang ada atau keberagaman yang ada bukan menjadi penghalang untuk kita sebagai masyarakat yang plural dapat hidup tentram secara aman dan damai. Kemudian konsep yang kelima yaitu konsep pendidikan multikultural di Indonesia yang memerlukan pedagogik baru. Hal tersebut dapat kita pahami sebagai perlunya suatu pengembangan atau pemberdayaan dan kesetaraan sesama manusia dengan keberagaman budaya yang dimilikinya. Yang keenam, yaitu konsep yang terakhir adalah pendidikan multikultural di Indonesia mewujudkan visi kebangsaan di masa depan serta etika berbangsa. Dengan adanya pendidikan multikultural sebagai pedagogik baru di dalam dunia pendidikan ini, diharapkan dapat tercipta toleransi dan keselarasan sosial sehingga bisa terwujud visi kebangsaan dan etika berbangsa yang semakin baik di masa yang akan datang. Kemudian di slide berikutnya akan kita bahas tentang rasionalisasi pengembangan pendidikan multikultural. Adapun rasionalisasi dalam mengembangkan pendidikan multikultural ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan pendidikan lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, mengkondisikan siswa untuk terbiasa berbagi tentang budaya dan realisasi sosialnya.
Yang ketiga, membelajarkan siswa tentang budaya diri, lingkungan, dan bangsanya. Yang keempat, membudayakan nilai-nilai kebudayaan nasional serta menghargai budaya bangsa lain. Di slide ini terdapat materi tentang bagaimana cara mengajarkan model pendidikan multikultural, apalagi di tengah tingginya tingkat heterogenitas suatu negara. Adapun cara mengajarkannya diantaranya yaitu yang pertama, memasukkan pendidikan multikultural secara terintegrasi dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Contohnya dalam kehidupan kita, yakni pada pelajaran IPS dan PKN di sekolah. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan bidang kajian khusus tentang multikultural dalam kurikulum nasional. Mengapa pendidikan multikultural itu perlu dimasukkan ke dalam kurikulum nasional? Seperti yang kita ketahui, pendidikan multikultural itu mengajarkan bagaimana supaya kita tetap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di dalam ruang lingkup kehidupan kita. Kemudian, cara yang ketiga yaitu pendidikan multikultural sebagai paradigma dalam pengembangan kurikulum. Ini hampir sama dengan pembahasan sebelumnya, yakni pendidikan multikultural itu sangat-sangat penting untuk diajarkan dalam dunia pendidikan. Mengingat bahwa akhir-akhir ini marak sekali kasus yang berkaitan dengan perbedaan atau keberagaman yang ada di antara masyarakat, terutama yang berkaitan dengan SARA. Dengan dimasukkannya pendidikan multikultural ke dalam kurikulum nasional, maka anak-anak nantinya ketika belajar sudah diajarkan tentang bagaimana menghargai perbedaan dan bagaimana untuk saling menghormati perbedaan tersebut, baik itu ketika di sekolah, di rumah, ataupun ketika berada di lingkungan masyarakatnya. Pendidikan multikultural itu bukan hanya diajarkan di Indonesia. Ternyata, pendidikan multikultural itu juga diajarkan di negara atau bahkan benua lainnya. Adapun pendidikan multikultur yang diajarkan di Amerika, di Asia, di Eropa, bahkan di Australia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan multikultural menekankan pada pencapaian informasi. Hal tersebut bertujuan untuk membelajarkan dan mengkondisikan siswa untuk mengenal kebudayaan, ras, etnis, bahasa, agama, dan hal-hal lain yang ada di berbagai negara. Yang kedua, pendidikan multikultural menekankan pada bagaimana siswa belajar tentang keberagaman. Model pendidikan ini mengharapkan siswa untuk mengenal, memahami, dan menyadari keberagaman atau pluralitas bangsa dan negaranya di tengah kehidupan masyarakat dunia. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan multikultur menekankan pada isu dan tindakan sosial. Pendidikan multikultur mengajar dan melatih siswa untuk selalu tanggap dan terampil dalam menyikapi isu-isu sosial dan budaya di tengah masyarakatnya, serta mampu memberikan tindakan yang tepat atas isu yang terjadi tersebut. Kemudian di slide berikutnya, terdapat tujuan pendidikan multikultural. Adapun tujuan dari pendidikan multikultural ini diantaranya yang pertama, meningkatkan konsep dan pemahaman diri. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain, masyarakat, dan bangsanya. Yang ketiga, meningkatkan keberterimaan dan pemahaman terhadap keberagaman, konflik sosial, kebudayaan nasional, budaya dunia, nilai-nilai diri, dan perilaku sosial standar. Yang keempat,
meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dari masalah pluralitas di dalam masyarakat. Yang kelima, berpikir terbuka saat dihadapkan pada masalah. Yang keenam, meningkatkan pemahaman terhadap sejumlah bangsa, baik itu pemahaman terhadap sejarah bangsa kita maupun sejarah bangsa yang lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan berpikir dan sikap kebersamaan dalam perbedaan yang alamiah. Yang kedelapan, meningkatkan nasionalisme dan penghargaan terhadap bangsa lain. Kemudian di slide berikutnya akan dibahas tentang metode dalam mengajarkan pendidikan multikultural. Adapun 4 metode dalam mengajarkan pendidikan multikultural, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, metode modeling. Yang kedua, metode trial and error atau laissez-faire. Yang ketiga, metode loose clarification technique atau disingkat VCT. Dan yang keempat, metode conflict resolution. Baiklah, yang pertama, metode modeling. Di dalam metode ini, yang dijadikan sebagai model atau contoh adalah diri sendiri atau orang lain dalam menghayati nilai-nilai pluralitas dalam kegiatan di kelas. Contohnya yaitu ketika guru mencontohkan perilaku yang mencerminkan sikap toleransi beragama. Kemudian metode yang kedua yaitu metode trials and error atau laissez-faire. Dalam metode ini, guru akan memberikan kebebasan kepada siswa atau peserta didiknya untuk menentukan sikapnya sendiri. Dengan cara ini, siswa diharapkan dapat berlatih untuk belajar mandiri dan mengambil keputusan terhadap apa saja yang sedang dia hadapi. Kemudian metode yang ketiga yaitu values clarification technique atau VCT, yaitu suatu metode yang mengajarkan pendidikan multikultural melalui penjernihan, penjelasan, dan penyadaran nilai-nilai melalui simulasi dan sosiodrama, melalui diskusi serta refleksi-refleksi lainnya. Kemudian metode yang keempat atau yang terakhir yaitu metode conflict resolution, yaitu suatu metode yang mengajak siswa untuk menggagas, menerapkan, dan merumuskan resolusi terbaik terkait dengan keberagaman masyarakat, baik itu masyarakat lokal, masyarakat regional, masyarakat nasional, dan bahkan masyarakat global melalui proyek kelas, diskusi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul atau muncul karena pluralitas masyarakat. Melalui beberapa metode pendidikan multikultural tersebut, diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di slide berikutnya akan membahas tentang fokus pendidikan multikultur. Ada beberapa fokus pendidikan multikultural ini. Yang pertama, pendidikan multikultural itu menekankan pada pembentukan karakter multikultural siswa. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan multikultur menjadi pelatihan hidup bersama dalam keberagaman bagi siswa. Kemudian yang ketiga, pendidikan multikultur berfokus pada pelatihan keterampilan sosial dan moral. Kemudian fokus yang keempat yaitu pendidikan multikultur berfokus pada pembentukan jiwa tanggung jawab dan tanggapan sosial. Kemudian yang kelima, yaitu pendidikan multikultur berfokus pada pengembangan jiwa dan keterampilan toleransi dan berdemokrasi. Nah, itu dia beberapa pembahasan tentang pendidikan multikultur. Dengan adanya pembahasan tadi, semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Sekian dari saya. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.